tidak terikat dengan hukum waktu dan ruang. Bahkan dalam pandangan saya pribadi, mereka itu bisa masuk menerobos ke masa depan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi biyaumin kana miqdaruhu alfasan. Roh dan malaikat itu ketika dia bergerak itu 1000 tahun, 50.000 tahun. Hamsin alfasan, 50.000 tahun. Artinya malaikat tidak terikat dengan hukum waktu. Bahkan dia bisa menerobos 50 tahun, 50.000 tahun ke depan. Oleh karena itu mudah saja bagi malaikat, ada orang yang meninggal di Pacinongan pada saat yang sama juga meninggal di Amerika karena ia tidak terikat dengan waktu. Detik pun dia tidak terikat, bahkan kecepatannya melewati kecepatan waktu. Itulah sunatullah malaikat. Jin juga demikian, kita juga demikian. Bahkan ketika manusia di alam arwah dan ketika manusia juga sudah meninggal karena berpisah dengan jasmaninya di alam arwah, ia pun juga tidak terikat lagi dengan waktu. Mungkin sesaat sahabat kita Muhammad SAW ada di sini, pada saat yang sama tiba-tiba ada di Mekah lagi, karena tidak lagi terikat dengan alam dunia. Jadi kita hanya berpindah dari satu sunatullah kepada sunatullah yang lain. Ketika kita berada di alam rahim, itu juga beda sunatullahnya Bapak dan Ibu. Tidak bisa sama dengan dunia. Alamnya sempit, tidak lebih daripada setengah meter. Tapi bagi bayi yang berada dalam rahim ibunya, itu luas juga. Ia tidak perlu bekerja keras. Ia makan dan minum tidak sama seperti kita. Kita makan dan minum pakai mulut. Janin di dalam rahim ibunya itu makan dan minum pakai tali plasenta. Karena sunatullahnya dalam rahim seperti itu. Tapi kalau begitu bayi lahir ke dunia, mau pakai sunatullah dalam rahim tidak cocok karena beda alamnya. Kalau ada orang lahir di dunia mau pakai sunatullah dalam rahim, di mana-mana dia gendong itu apa namanya plasentanya itu, bahasa Bugisnya eruna, dia bawa itu kemana-mana, tidak bisa bertahan lama Pak, karena beda sunatullahnya dalam rahim dengan di dunia. Begitu kita masuk di dunia ini, sunatullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikatul insan. Hakikatnya kita manusia yang disebut dengan an-nafs itu disatukan dengan jasmani. Jasmani terikat dengan hukum waktu dan ruang. Jadi selama hakikatul insan kita, an-nafs kita ini berada dalam jasmani kita, itu kita terikat dengan waktu dan ruang. Ketika diberangkatkan ke Luwuk misalnya, butuh waktu 6 jam, butuh waktu tempat yang jauh, karena kita di alam dunia terikat dengan waktu dan ruang. Kita manusia berpindah dari satu waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, terikat dengan waktu dan ruang. Saya meninggalkan rumah tadi setelah salat isya jam 8, saya sampai di sini jam 8:10 menit. Saya memerlukan waktu 10 menit dengan jarak kurang lebih 2 km. Itu kita manusia, terikat dengan waktu dan ruang. Oleh karena itu, sunatullah di dunia ini begitu menyatu hakikatul insan kita, hakikat kemanusiaan kita dengan jasmani kita, dia pun harus terikat dengan hukum jasmani. Kecil, kemudian tambah dewasa, kemudian balik, dan seterusnya sampai 40 tahun. Wa man nu'ammirhu nakis fil khalqi, cukup 40 tahun sudah mulai dicabut sedikit demi sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Prof. Suparti waktu mudanya gagal. Begitu sudah umur sekarang sudah pakai kacamata. Kalau buka topinya sudah botak barangkali. Nunakisu fil khalqi, siapa yang tambah umurnya oleh Allah 40 tahun ke atas, sedikit demi sedikit itu sudah mulai dicabut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita di dunia Bapak dan Ibu. Dan di dunia ini sebagaimana dibacakan tadi ayatnya, allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hadir di dunia ini tidak lain untuk berkompetisi melakukan yang terbaik. Terbaik untuk diri kita, terbaik untuk sahabat-sahabat kita, terbaik untuk teman-teman kita, terbaik untuk kehidupan kita di dunia, terbaik untuk persiapan kita di akhirat. Jadi kehadiran kita di sini adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini pahalanya disimpankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mungkin diraih kecuali kita berpindah dari sunnatullah dunia kepada sunnatullah yang lain yang disebut dengan kematian, masuk ke alam barzakh. Jadi sesungguhnya orang yang meninggal itu tidak mati, hanya jasmannya saja yang kemudian kita kuburkan. Tetapi hakikatul insannya, hakikat manusia itu adalah hidup seperti tadi yang bacakan. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang yang sudah dipisahkan jasmaninya dengan rohnya, hakikatnya adalah hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhannya itu tetap mendapatkan pahala-pahala, tetap mendapatkan rezeki. Jadi di dunia ini kita lain sunnatullahnya. Kita capek. Terkadang kita diuji dengan berbagai macam ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji rasa takut. Bagaimana nanti kalau saya meninggal, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya. Diuji dengan harta benda, tadi banyak harta bendanya, kemudian merosot lagi. Diuji dengan orang meninggal, itu ujian. Tetapi di balik itu bagi kita orang mukmin Bapak dan Ibu, baik kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ujian, dua-duanya kebaikan. Ketika ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jasmani yang sehat, lalu ia pergunakan dengan sebaik-baiknya ke jalan Allah. Dia pakai untuk pergi salat subuh, dia pakai untuk pergi ke masjid, dia pakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia syukuri itu nikmat Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga orang mau diberikan kebaikan lewat ujian, bahkan itu pahalanya lebih besar. Dia kemudian diberikan rasa takut, harta bendanya berkurang secara istidraj, sedikit demi sedikit. Gajinya 50 juta, tetapi pengeluarnya setiap bulan 60 juta. Istidraj, sedikit demi sedikit ditarik. Sakit kepala saja tidak bisa berobat dengan Bodrex, tapi harus pergi ke dokter ahli yang bayarnya mahal. Diuji. Tapi kalau dia ridha dengan segala bentuk keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah saja bersalawat kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan bersalawat kepadanya begitu tinggi pahalanya. Jadi ada orang yang mau diberi balasan karena dia bersyukur, dan ada juga sesungguhnya orang mau diberi balasan karena dia ridha dengan segala bentuk keputusan Allah. Seperti Ibu Hilda, dia ridha meskipun begitu sayang pada suami tercinta. Saya masih mendengar sayup ketika mau ke ini, Kak Sadi, kenapa cepat itu kau meninggalkan saya waktu dibawa ke ambulans. Tetapi dia kemudian ridha dengan segala bentuk keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diberikan pahala yang justru berlipat ganda dari itu. Jadi kita hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Begitu kita masuk ke alam barzakh, itu juga satu sunnatullah lagi yang beda dengan di alam roh, beda dengan di alam rahim, beda dengan di alam dunia. Satu alam yang sama sekali berbeda dengan di dunia. Jadi tidak boleh kita mengukur alam barzakh dengan pengetahuan kita tentang sunnatullah dunia. Ada orang yang begitu sayang sama suaminya, karena kebiasaan suaminya setiap sore suka makan bakaran goreng dengan kopi. Dia pikir sunnatullahnya di alam barzakh itu sama dengan dunia. Setiap sore dia bawakan suaminya pisang goreng atau bakaran goreng dengan kopi di kuburannya. Tidak bisa, karena tidak kenyang dengan itu.
sudah di alam barzah itu beda sunatullahnya. Di dunia kita makan pakai mulut, di dalam perut pakai tali plasenta, di alam barzah lain lagi. Kalau mau suami kenyang di alam barzah, yang tadi hobinya untuk makan bakar goreng dengan kopi, sumbangkanlah pada peronda-peronda di waktu malam itu. Mudah-mudahan dengan itu, dengan doa-doa orang yang meronda kita, kemudian dia kenyang di alam barzah. Karena beda sunatullahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada satupun Bapak dan Ibu makhluk yang tahu kapan orang itu meninggal. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan orang itu meninggal. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah orang-orang yang berada pada masa senja. Baik muda maupun sore, semuanya kita berada pada masa senja. Tidak ada jaminan bahwa yang cepat kembali menghadap Allah, yang tua-tua. Boleh jadi ada yang muda tetapi lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang tahu Bapak dan Ibu. Karena itu rahasia Tuhan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun makhluk yang tahu apa yang mau dikerjakan besok. Kita hanya merancang saja. Dan tidak ada satupun orang yang tahu di tanah mana, di negeri mana, di kampung mana dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Cina, Ibu. Sebelum meninggalkan sudah dibuatkan kuburan. Jadi itu kuburan Cina rata-rata sudah penuh, tapi orang di dalamnya masih kurang, masih banyak yang kosong. Tapi betapa banyak orang Cina yang meninggal bukan di situ dikuburkan. Pak Dr. Abdullah, salah satu agen kapling perkuburan. Jadi kalau ada mau beli tanah perkuburan, hubungi Pak Dr. Abdullah. Beliau agen tanah perkuburan. Tapi betapa banyak orang yang membeli tanah perkuburan di situ, bukan di situ dimakamkan. Ya? Banyak orang yang beli tanah perkuburan, ternyata bukan di situ dia meninggal, di tempat lain dikuburkan. Jadi kalau saya ditawarkan Abdullah tanah perkuburan, saya bilang, Dr. Abdullah, masalah dimakamkan itu urusannya orang hidup. Kalaupun saya nanti meninggal, terserah orang hidup di mana saya mau dimakamkan. Jadi tidak ada yang tahu Bapak dan Ibu di mana kita akan meninggal. Mari saya sebutkan satu kisah. Kisah ini lumrah didengar, tapi saya bukan mengambil di kisahnya, tapi saya mengambil kesimpulannya bahwa malaikat pun tidak tahu kalau orang itu di mana meninggal, kapan meninggal. Ini lumrah di setiap takziah disebutkan, tapi poin yang saya ingin sebutkan bahwa malaikat sekalipun itu tidak tahu kapan orang itu akan meninggal. Nabi Sulaiman alaihissalam, kita sudah tahu semua. Beliau ini raja di raja, nabi dan rasul, rakyatnya luar biasa, mulai dari manusia, hewan, burung-burung, bangsa jin, semua menjadi rakyatnya. Istananya luar biasa. Dan suka sekali dia rapat, suka musyawarah. Suatu hari di pagi hari, kira-kira jam 10 pagi, beliau memanggil seluruh pembesar-pembesar istananya untuk rapat. Ada hal mau dibicarakan. Sedang seru-serunya rapat, nyelonong seorang anak muda masuk dan duduk di sampingnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu anak muda ini memandang salah seorang menteri koordinatornya Nabi Sulaiman. Itu pas seperti yang bilangnya. Menteri koordinator yang dilihat ini
dengan mata tidak berkedip dari seorang anak muda. Lalu kemudian dia grogi, lalu kemudian dia semakin risih, semakin dipandang semakin risih. Tidak lama kemudian anak muda ini pergi. Selesai rapat, menteri koordinator ini datang menghadap ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, siapa gerangan tadi anak muda yang duduk di samping Tuhan? Nabi Sulaiman mengatakan, itu adalah sahabat saya yang memang selalu datang. Malakul Maut, mendengar nama Malakul Maut, merinding bulu-bulunya itu. Menteri koordinator. Dan segera dia memohon kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, engkau adalah Nabi dan Rasul yang bisa menundukkan angin. Tolong perintahkan kepada angin supaya saya diterbangkan ke negeri yang jauh, negeri India. Ya mungkin dulu di Palestina, negeri yang dikenal itu negeri Sindibet, negeri 1001 malam, itu negeri India. Minta diterbangkan ke sana. Belum mengenal namanya negeri Pakinoa, apalagi Papua. Lalu diterbangkan ini. Karena Nabi Sulaiman sangat care, sangat perhatian pada anak buahnya. Jadi begitu ada anak buahnya minta, dia ladeni karena dia kasihan sama anak buahnya yang ketakutan. Ternyata di negeri India itu sudah ada malakul maut yang tunggu orang itu. Begitu dia turun, dicabut nyawa. Esoknya malakul maut datang lagi ke Nabi Sulaiman. Lalu bertanyalah Nabi Sulaiman kepada malakul maut, dan ini poin yang saya mau sampaikan. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai sahabatku, mengapa engkau kemarin memandang dan menatap menteri koordinator saya tanpa berkedip? Malakul maut mengatakan, wahai Nabiullah, saya juga heran. Karena saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya orang itu di negeri India setelah zuhur. Mengapa jam 10 pagi masih ada di sini rapat? Apa yang salah ini? Tetapi karena dia malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa menjalankan titah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pergi ke negeri India. Ternyata kemudian angin yang membawa ke sana dan di sana dicabut nyawanya. Artinya malaikat sendiri pun tidak tahu kalau orang itu akan meninggal jam 12. Dia heran sendiri. Jadi kalaupun ada pengetahuan malaikat, itu karena Allah beritahu kepada mereka. Kalau ada manusia yang diberikan ciri-ciri dan syarat-syarat seperti itu karena pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengetahuan dia. Jadi rahasia Bapak dan Ibu. Jadi jangan yang muda-muda merasa masih panjang umur. Betapa banyak orang yang puluhan tahun sakit dalam pandangan manusia, matinya sudah lebih baik daripada hidupnya. Dan betapa banyak orang yang sehat, yang bugar, yang dalam pandangan orang hidupnya masih jauh lebih baik daripada matinya. Tetapi malakul maut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa tidak pakai logika. Yang duluan dicabut adalah orang yang diharapkan untuk hidup, dan dibiarkan orang yang sakit bertahun-tahun untuk tetap hidup. Karena boleh jadi ingin diberikan pahala kepada orang yang memeliharanya, orang yang menjaganya, masih ingin dilimpahkan pahala kepadanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu juga adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang meninggal itu Bapak dan Ibu dua saja, mustarihun atau mustarahun minhu. Mustarihun adalah orang baik-baik yang istirahat dari segala bentuk suka duka dan berbagai macam masalah-masalah di dunia. Dan saya pribadi mengatakan bahwa insya Allah sahabat kita, saudara kita Muhammad Sadiq Sabri masuk dalam kategori mustarihun. Istirahat dari kerja borang. Borang itu kan terkadang membuat kita stres. Belum selesai satu, datang lagi satu yang lain. Dan itulah dunia. Tidak boleh kita lari daripadanya. Kita hadapi saja, karena kita memang manusia, hanya berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Tidak ada orang hidup di ini tanpa masalah. Masalahnya Pak Supardin ada, tetapi mungkin masalahnya Pak Dr. Abdul lebih banyak lagi daripada Pak Supardin. Jadi kita ini Bapak dan Ibu semua punya masalah. Selesai satu masalah, pindah lagi kepada masalah yang lain.
Dan semakin lari kita daripada masalah, semakin banyak masalah yang muncul. Jadi hadapi saja kalau ada masalah, sendiri dengan sendiri. Jadi sahabat kita Dr. Muhammad Salih Sabri Mustarehun istirahat dari berbagai macam kesibukan, istirahat dari berbagai macam tanggung jawab. Yang kedua ada mustarahun minhu, bukan dia yang istirahat, tapi orang lain yang istirahat daripadanya. Di mana-mana suka mengganggu orang, di mana-mana orang tidak hidup tenang kalau dia ada, di mana-mana membuat masalah saja. Maka orang seperti ini ketika dia dipanggil menghadap Allah, bukan dia yang istirahat, tetapi orang lain yang istirahat. Jadi kematian itulah rahmat. Orang yang mustarehun, orang yang istirahat dari segala bentuk kesibukan dunia, itu adalah pintu gerbang untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Salih Sabri adalah orang yang hubungannya dengan Tuhan sangat bagus. Hampir seluruh salat berjamaah tidak pernah ditinggalkan di pas jalan saja. Justru saya yang sering bolong-bolong salat berjamaah saya di pas jalan saja lantai 2. Hubungan dengan sesamanya manusia luar biasa. Semua kemudian berusaha beliau untuk membuat orang lain bahagia. Amalnya cukup banyak, mengajar dan seterusnya, perhatian kepada keluarga dan anaknya. Bahkan setiap saat yang dia selalu pikirkan adalah masa depan anaknya. Pintu gerbang untuk mendapatkan semua ini kematian. Jadi Ibu Jangki bersedih karena justru dengan meninggalnya Muhammad Salih Sabri itu dia mendapatkan seluruh janji-janji Tuhan yang dijanjikan kepadanya. Tidak mungkin didapat itu pahala salat kecuali dengan meninggal. Tidak mungkin didapatkan itu pahala puasa kecuali dengan meninggal. Tidak mungkin didapatkan itu pahala mengajar kecuali dengan meninggal. Tidak mungkin didapatkan itu pahala berbuat baik kepada orang lain kecuali harus meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh. Karena di alam barzakh itu meskipun kita belum diadili oleh Tuhan, tetapi kita sudah mendapatkan pahala-pahala kebaikan kita, juga sebaliknya mendapatkan balasan-balasan daripada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Salah satu bentuk nikmat dan siksaan di alam barzakh adalah bentuk penayangan masa depan. Bagi orang yang hubungan baiknya dengan Tuhan baik, hubungan baiknya dengan manusia juga baik, beramilus salihat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk nikmat yang didapatkannya di alam barzakh adalah pagi dan petang ditayangkan masa depan. Oh Muhammad Salih Sabri, lihat ini, kedudukanmu di surga nanti seperti ini. Kamu disiapkan istana yang luar biasa, terdiri daripada hal-hal yang indah dan luar biasa, sehingga kemudian orang yang baik-baik tidak mengharapkan untuk kembali ke dunia, tapi dia mengharapkan untuk dibangkitkan juga. Pagi dan petang itu diperlihatkan. Jadi dia berada di alam barzakh, tidak merasakan alam penantian, karena dia selalu berharap untuk dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai apa yang telah diperlihatkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau hidupnya di dunia menyusahkan saja orang, hubungannya dengan Tuhan tidak baik, hubungannya dengan sesamanya manusia juga tidak baik, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, kata Al-Quran. Masa depannya, kedudukannya di neraka ditayangkan oleh Tuhan pagi dan petang. Oh, nanti ketika kamu dibangkitkan, ini tempatmu ini. Api neraka menyala, ini siksaannya dan seterusnya. Sehingga tidak ada orang yang tidak baik yang betah tinggal di alam barzakh, ingin kembali di dunia. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairu kunna alladziina amal. Ya Tuhanku, keluarkanlah kami dari sini. Kami ingin kembali ke dunia. Kami tidak ingin mengulangi kembali kesalahan-kesalahan masa lampau kami. Kami ingin berbuat baik. Min waraihim barzakh, tapi itu tidak boleh karena dia sudah melewati satu alam, dan orang yang masuk pada satu alam tidak mungkin akan kembali ke alam yang dilewati. Tidak ada orang lahir di dunia ini, Pak, mau kembali masuk ke alam rahim, meskipun di alam rahim itu indah. Kita
9 bulan tidak perlu bekerja. Tidak bisa kembali karena kita sudah melewati satu alam. Orang dunia masuk ke alam barzakh, tidak mungkin dia kembali. Sudah tertutup pintu untuk itu. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kematian itu adalah rahmat. Karena jalan untuk kita mendapatkan janji-janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kembali menghadap Allah dalam keadaan dia baik, diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diseru supaya dia tenang. Apalagi malaikat yang datang menjemput itu dua macam juga. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Orang yang baik-baik, malaikat yang datang menjemputnya itu wan nasitati nasta. Malaikat yang lembut menjemputnya. Tapi kalau tidak baik, wan nazi'ati gharqa, yang datang malaikat adalah malaikat yang bengis, mencabut dengan keras. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kematian itu adalah rahmat. Bahkan kalau tidak ada orang yang mati, itu malah petaka. Nabi Zulkifli alaihissalam pernah mengajak umatnya untuk berjihad melawan penjajah. Lalu umat ini kena pengecut, dia mengatakan kepada Nabi Zulkifli, kami ingin ikut berjuang, tapi berdoa dulu kepada Tuhan agar supaya kami tidak meninggal. Maka berdoa Nabi Zulkifli, ya Allah, jangan ada di antara umatku ini yang dicabut nyawanya. Maka terjadi peperangan. Ada orang yang ditebas lehernya hampir putus, tidak meninggal. Ada orang yang kemudian luka-luka, tidak meninggal. Ada orang yang sudah berumur 200 tahun, tidak meninggal, tidak bisa lagi bergerak dari tempat tidurnya, tidak bisa meninggal. Akhirnya kemudian semakin banyak orang yang berbaring, tidak bisa bergerak, tidak meninggal. Yang sakit tidak bisa meninggal. Akhirnya kemudian berbondong-bondong lagi masyarakat pergi ke Nabi Zulkifli. Yang Nabi bilang, doakan kembali supaya normal. Berdoa lagi supaya normalkan kembali kehidupan yang memang sudah sampai saatnya untuk kembali menghadap Allah. Biarlah dia kembali dengan tenang menghadap Allah. Baru kembali normal. Jadi persoalan kematian itu adalah persoalan waktu saja. Ada yang duluan menghadap Allah, ada yang kemudian di belakang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hal yang terpenting bagi kita yang hidup di dunia ini adalah mempergunakan dengan sebaik-baiknya masa produktif kita. Ada yang produktif dengan tenaganya, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi kemudian kita kembali kepada asfala safilin, tidak produktif lagi. Bagi profesor yang produktif untuk menulis dan berpikir, pergunakan itu masa produktifnya. Bagi orang kaya yang produktif dengan harta bendanya, pergunakan masa produktifnya. Karena ada waktu-waktu tertentu nanti jasmani kita sudah produktif. Katanya Pak Dr. Norman, dulu waktu kami mahasiswa, kami mengkritisi dosen-dosen tidak bisa mengajar di atas, di lantai 4. Kalau tidak bisa di lantai 4, pensiun aja. Sekarang ini kata Pak Dr. Norman, saya mau mengajar lantai 4 susah, jadi saya mau pensiun saja. Karena dulu saya kritik dosen saya. Karena sudah tidak produktif jasmani. Betapa banyak orang yang produktif harta bendanya, tetapi dia lupa untuk menginvestasikannya di akhiratnya. Betapa banyak orang yang produktif dengan kedudukannya, tapi dia lupa untuk berinvestasi dengan kedudukannya. Berkas-berkas orang disimpan di mejanya 10 hari baru ditantangan. Orang kemudian bolak-balik itu datang mencari hanya satu berkas saja. Tidak berinvestasi dengan itu. Padahal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu masa produktif kita. Coba
Coba lihat di surah Tin. Wat-tini wa-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin ini adalah masa tidak produktif. Di bawahnya, di bawah asfala safilin. Dulu anak-anak masih bisa bermain, tapi kalau sudah kena asam urat, sudah tidak bisa main bola, sudah tidak bisa jalan, yang tadinya sehat berpikir tidak bisa lagi mengkali-kali perhitungan dagangnya, kemudian merugi sedikit demi sedikit, asfala safilin. Yang tadinya sehat kemudian sakit, asfala safilin. Kata Tuhan, illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dia di masa produktifnya dia perbaiki dengan baik harta bendanya, meskipun dia jatuh bangkrut, tidak lagi menyumbang, tetap mengalir pahalanya sama seperti masa produktifnya. Ghairu mamnun, tidak berhenti. Yang tadinya dia rajin menulis, berpikir di masa produktifnya, tiba-tiba dia tidak bisa lagi karena pikun, maka pahalanya tetap mengalir sama seperti masa produktifnya. Yang tadinya dia gubernur, dia camat, rektor, ketua jurusan dan sebagainya, tiba-tiba dia tidak produktif lagi untuk itu, maka pahalanya tetap diberikan mengalir sama seperti itu meskipun dia bukan lagi ketua jurusan. Meskipun dia bisa kembali asfala safilin, tetap mengalir. Oleh karena itu kita berada di dunia ini untuk berfastabiqul khairat, menggunakan segala bentuk potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita. Yang punya jasmani yang kuat berinvestasi dengan jasmaninya. Jangan kita anggap remeh Bapak dan Ibu itu tukang sampah. Tukang sampah itu seminggu saya tidak datang ngambil sampah, pusing kepala kita. Jangan anggap remeh itu buruk. Karena terkadang kita memerlukan orang yang membantu angkat barang. Ketika kita tidak mendapatkannya, pusing kepala kita. Saya pernah Bapak dan Ibu, kita salah satu di antara kesyukuran kita di Indonesia, segala bentuk apa yang kita minta tolong ke orang, ada yang bisa membantu kita. Itulah surganya Indonesia Bapak dan Ibu. Pernah saya ketika transit di Malaka, saya mau menyeberang ke Dumai, Pekanbaru, pakai ferry. Saya bawa buku-buku saya sekitar 10 karton dari Cairo, transit di situ. Saya keliling mencari orang tua membantu, saya angkat buku saya ke perahu, tidak ada satupun yang membantu. Tidak ada yang mau menjadi buruh. Akhirnya kemudian 10 kotak saya pikul sendiri dan menetes air mata saya. Itu angkat 10 kotak dari hotel pergi ke kapal. Jadi kita di Indonesia Pak, kalau ada yang ada kemudian bawah, itu nikmat Tuhan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, yang diberi potensi oleh Allah harta benda, jangan lupa untuk menyisihkan sebagian untuk akhiratnya. Yang memiliki potensi untuk mengajar, jangan abaikan potensi itu. Yang diberi potensi kedudukan sosial, jangan abaikan potensi itu. Karena kelak kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, setelah kita di alam barzakh, manusia kembali nanti akan dibangkitkan. Jadi ketika orang masuk dalam barzakh itu belum ada yang masuk surga. Hanya raudatan min riyadil jannah. Dibuatkan lorong-lorong seperti surga. Sama juga hufratan min hufarin nar, dibuatkan lorong-lorong dari neraka. Artinya bayangan-bayangan surga dan bayangan-bayangan neraka itu diperlihatkan di alam barzakh. Lalu kemudian kita nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimulai dengan likuifaksi gunung. Jadi salah satu di antara mukaddimah daripada hancurnya alam semesta ini, likuifaksi gunung. Jadi baik barangkali orang hidup maupun arwah yang sudah meninggalkan jasmaninya, itu akan menyaksikan likuifaksi gunung. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Pada saat mukaddimah akan dibangkitkan orang, akan melihat likuifaksi gunung. Ketika gunung itu kemudian berjalan menabrak seluruh apa di depannya, lalu kemudian manusia akan melihat
alam semesta ini menjadi rata. Lalu kemudian manusia akan meninggal, kita dibangkitkan. Apakah kebaikan-kebaikan kita akan tertukar satu sama lain? Tidak, Bapak dan Ibu. Pahala saya tidak mungkin tertukar dengan pahalanya Pak Supardi. Pahala Bapak dan Ibu tidak mungkin akan tertukar dengan yang lain. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Di alam semesta ini Bapak dan Ibu, tidak ada satupun anak Adam itu yang sama. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, itu tidak ada yang sama dan banyak sekali. Dari segi jasmani kita, dari segi pemikiran kita, dari segi kerohanian kita, tidak ada yang sama. Kalau ada dokter, itu bisa menjelaskan kepada kita bagaimana perbedaan seluruh anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Darahnya saja manusia, itu tidak ada yang sama, Bapak dan Ibu. Hanya pendekatan-pendekatan saja, itu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O. Rambut saja kita yang sama-sama hitam, tidak ada yang sama. Keringat kita saja ini, tidak ada yang sama baunya. Kecuali kalau sama-sama pakai Eternity, itu baru sama baunya. Tetapi bau aslinya tidak ada yang sama. Kalau 7 miliar lebih manusia, 7 miliar lebih bau ciptakan Tuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membedakan kita satu sama lain. Dia pula yang akan mampu membangkitkan kita meskipun jasmani kita sudah menjadi hancur, sudah menjadi debu, sudah menjadi ribuan tahun menjadi debu, dan mudahnya Tuhan akan mengumpulkan kembali bersama dengan roh kita, lalu kemudian kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, berbuatlah kebaikan dan tidak perlu kita iri dengan yang lain, karena surga itu tidak akan penuh. Surga itu tidak akan penuh. Jadi kelak kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita hadir di sini untuk bertakziah, menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan, tetapi sesungguhnya adalah nasihat bagi kita semua yang hidup bahwa kita semua diberikan modal oleh Allah berupa umur, dan semua itu ada ajalnya, ada akhirnya. Entah besok, lusa kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu, malaikat sekalipun tidak tahu, apalagi manusia tidak tahu kapan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat kita Salih Sapri telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama beliau bersama dengan kita di UI Non Makassar, di Pasca Sarjana, di BTN Papao, bertetangga dan seterusnya, ada kesalahan-kesalahan, dimaafkanlah beliau supaya dilapangkan perjalanannya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, banyak-banyaklah mendoakan beliau, anaknya kemudian senantiasa mendoakan bapaknya, istri yang meninggalkan, mendoakan suaminya agar supaya tetap kelak nanti dibangkitkan dalam keadaan bersama-sama. Karena salah satu di antara kebahagiaan manusia adalah ketika ia dibangkitkan bersama-sama dengan keluarganya. Saya kira Bapak dan Ibu, inilah yang sempat saya sampaikan pada malam ketiga takziah ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kata-kata khilaf daripada saya. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Antal ghani wa nahnu fuqara'u ilaik, wa antal qawi wa nahnu du'afa'u ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdan wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga adalah Ketua Pengurus Pusat ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Jadi kalau ada yang mau anaknya sekolah ke Timur Tengah ya bisa menemui saya. Dan saya hubungi beliau, jangan langsung ke beliau kan sibuk. Saya cari pahala juga. Pakai yang saya hormati, saya tidak bertujuan untuk mengomentari ceramah. Ada 2 poin yang saya tangkap. Jujur, ketika Pak Ken mengatakan ada seorang pemuda itu menatap menteri koordinator, saya lihat ada senior saya di depan ini seorang profesor, dia tatap terus saya itu. Dari saya sebut nama jelas di depanku. Saya bilang ini tatapan ini kayak malaikat. Saya kasih begini wajah. Saya bilang itu benar itu kalau dia tatap. Prof Salih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mau semua masuk surga toh? Coba angkat tangan masuk surga coba. Mau semua masuk surga? Syaratnya masuk surga mati dulu. Tidak, mau mati ya? Kalau mau mati, insya Allah saya siapkan tanah kuburan. Kalau di Papa itu ada namanya Pak Edo. Jadi mau komentar pakai bilang begini. Pakai sudah ada tanah kuburan. Ini Pak Budi ini jangan terlalu berpikir di situ. Saya bisa bawa ke Sopeng, ya tidak apa-apa. Saya kan dari Bima dulu. Masa mau bawa pulang ke Bima? Makanya kuburan saya itu dikelilingi oleh ulama. Ada namanya Pak Mustafa Nuri, kemudian Pak Hasim Aidit, Prof, kemudian Nasisiola, Pak Anfar Hani, Pak Berada, seterusnya. Hah? Tidak, ya Pak Nasir itu sudah ada dengan saya itu. Pak Nasir Dia sudah beli, Pak. Dia sudah beli. Jadi kami ini, maaf ini, saya tanpa sepengetahuan istriku. Mana istriku? Sudah di pondasi keliling. Dia tanya orang, kenapa Pak Abdullah cepat sekali pondasi? 2 jawabanku. Nanti kalau saya mati, setengah mati istriku cari. Dan saya siapkan di sekitar itu, ini candok pakai. Kalau datang malaikat, kira-kira mau memarahi saya, langsung bilang, guru, jangan itu kasihan dari Bima itu. Yang kedua, pas di bawah pohon nangka, Prof. Mustari. Tanya, kenapa di bawah pohon nangka? Agak dingin ke dia. Ketika ada hembusan neraka, di bawah pohon nangka itu kita tidak terlalu panas. Jadi beda kalau Pak Kiai ini adalah ulama teologi, saya kan filsafat, saya membayangkan bagaimana surga itu ya. Sudah ada nih pohonan di situ, cempaka serta. Nanti istriku saya akan perlihatkan, jangan sampai kamu kaget ketika aku meninggal. Tapi yakinlah insya Allah saya 91 baru mau meninggal. Apa yang ingin menghormati? Prof. Musin Nafud belum ada kuburan, mau bawa ke Mojene. Dekan saya Prof. Muhammad mau bawa ke Barul, saya bilang siap kami memang. Meskipun tidak untuk kita, keluarga kamu. Baik, saya mohon jangan dulu pulang karena masih ada beberapa acara. Pertama sekedar informasi, maaf Pak, Bapak tidak kenal saya tapi dari jauh aku mengenal wajahmu. Saya biasa berteman sama Asis Kahar, Kak Asis. Kayaknya Bapak punya nama Ismail Haji Buhari. Beliau ini adalah ketua pengurus tokoh masyarakat Lu. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kehadiran beliau ini menunjukkan bahwa almarhum ini adalah bagian daripada kerajaan Luwu. Baik, masih ada lagi testimoni yang insya Allah disampaikan oleh 3 sampai 4 orang. Saya batasi waktunya, tidak boleh panjang karena saya MC. Maksimal 7 menit. Ya 5 saja. Ini Prof. Musin ini tatapan lagi, jangan tatap begitu Pak, takut saya ini. Masuk di live itu. Astagfirullah. Ya supaya terkenal di panggung ceramah gitu.
Testimoni yang pertama kami undang dengan hormat beliau pasangan spiritual Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MAG. Beliau itu seksi dakwanya Masjid Atiwan Haji Banca. Mana beliau? Masih hidup toh? Ya, ini Pak. Mari Pak. Saya sengaja yang kupanggil ini yang hidup-hidup ya.